dengan saya di sini, Adi Rosna. Nah, pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi massa. Namun, dalam komunikasi massa, saya akan membahas 5 pembahasan tentang komunikasi massa. Nah, apa aja sih 5 pembahasan mengenai komunikasi massa itu? Komunikasi massa terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu komunikasi dan yang kedua itu massa. Nah, komunikasi atau sering disebut communication berasal dari kata Latin yaitu communis yang juga berarti common atau sama. Maksud dari sama adalah bagaimana saat kita berkomunikasi kita mewujudkan persamaan antara kita dengan lawan bicara kita. Nah, sedangkan istilah massa sendiri digunakan untuk menunjukkan suatu golongan penduduk yang besar, kadang-kadang juga untuk menunjukkan jumlah pendengar yang luas. Nah, jadi disimpulkan komunikasi massa atau yang sering disebut komas merupakan bagian dari ilmu komunikasi yang di dalamnya terdapat hubungan antara manusia untuk menyampaikan suatu pesan dengan tujuan-tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi dalam berkomunikasi dan pencapaian tujuan itu kita menggunakan alat atau media yang disebut komunikasi media massa atau cukup disebut dengan media massa. Ciri-ciri komunikasi massa yang paling menonjol yaitu pesan yang diterima audiens bersifat sangat kompleks dan universal, sedangkan si penerima bersifat heterogen dan berada tidak pada satu tempat atau menyebar pada ruang yang sulit dikenali. Komunikasi massa juga mempunyai ruang lingkup yang mana terdiri dari 2, yaitu yang pertama pandangan klasik dan yang kedua pandangan modern. Kita akan membahas mengenai pandangan klasik. Defler dan Amsquel menyebut hanya 5 jenis-jenis komunikasi massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan film. Namun dalam pembahasan ini ada catatan yang mana bertolak pada pandangan Astrid S. Susanto yang menyatakan bahwa komas bisa juga berlangsung tanpa menggunakan media, yang berarti ruang lingkup komunikasi massa yang tergolong klasik ini dapat pula berupa retorika atau kegiatan berpidato di hadapan massa atau juga public speaking. Nah, yang kedua pandangan modern, yang mana perkembangan komunikasi massa yang terjadi belakangan ini dan seiring dengan perkembangan teknologi yang demikian pesat, maka kini orang-orang dapat menggunakan sarana komunikasi yang lebih modern dan lebih canggih semacam media sosial atau disebut medsos, media online, dan juga internet. Nah, selanjutnya elemen atau komponen. Elemen atau sering juga disebut komponen komunikasi massa pada dasarnya tidak jauh menyimpang dengan komunikasi pada umumnya. Nah, elemen yang dimaksudkan itu adalah komunikator atau si penyampaian pesan kepada audiens dan khalayak. Kemudian pesan atau message yang tidak lain adalah informasi, lalu disampaikan oleh komunikator kepada komunikan atau pembaca, pendengar, dan pemirsa. Nah, seperti pembahasan sebelumnya, ada juga media pada umumnya berbentuk surat kabar, majalah, radio, televisi, dan lain-lain. Dan juga belakangan ini media komunikasi massa bertambah lagi, yaitu dengan hadirnya media sosial seperti Twitter, Facebook, Line, dan sebagainya. Nah, seiring dengan bertambahnya tingkat pendidikan khalayak atau sasaran, maka pesan tidak begitu saja diterima oleh komunikan, akan tetapi sering melalui penyaringan atau disebut filter sesuai dengan pendapat atau pandangan komunikan itu sendiri. Nah, pesan yang sampai di komunikan atau khalayak pada umumnya menimbulkan adanya dampak atau umpan balik yang bisa disebut juga feedback. Nah, yang maksud dan tujuannya untuk penyempurnaan komunikasi yang bersifat dinamis. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa memiliki sejumlah fungsi menurut pandangan sejumlah ahli. Dari pandangan tersebut ternyata ada 5 fungsi komunikasi massa sekiranya bisa diterima oleh semua pihak, yaitu yang pertama fungsi pengawasan, yang kedua fungsi penafsiran, yang ketiga fungsi korelasi atau pertalian, dan yang keempat fungsi penyebaran nilai-nilai, dan yang kelima fungsi hiburan. Nah, komunikasi massa juga memiliki fungsi secara individu, yang mana sebagai pencarian informasi, pengembangan, fasilitas dalam hubungan sosial, membantu melegakan emosi,
substitusi atau penggantian dalam hubungan sosial, lalu sarana pelarian dari ketegangan, dan fungsi bagian dari kehidupan ritual secara rutin atau disebut ritualisasi. Sementara itu, fungsi lain masih terdeteksi ada, yaitu fungsi melawan kekuasaan. Di samping fungsi-fungsi yang disebutkan sebelumnya, Kompas juga berfungsi sebagai melawan kekuasaan dan kekuatan represif. Dalam hal ini, komunikasi massa bisa menjadi sebuah alat untuk melawan kekuasaan dan kekuatan yang represif. Contohnya, melawan kekuasaan seperti gempuran pemberitaan media massa terhadap kebijakan pemerintah yang nyeleneh, seperti misalnya kebijakan menaikkan harga BBM. Selanjutnya, fungsi menggugat kemampuan atau pemerintah. Fungsi menggugat di sini dimaksudkan sebatas hubungan trikotomi, yakni antara pemerintah, pers, dan masyarakat. Dan yang terakhir, fungsi transmisi budaya, yang mana khusus fungsi ini masih bisa dirinci, yaitu seperti akulturasi, sosialisasi, dan enkulturasi. Nah, sekian pembahasan dari saya mengenai komunikasi massa. Semoga bisa bermanfaat dan dimengerti. Terima kasih.